Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Larut malam, Han Li muncul dari ruang bunga di ruang kapal benteng. Tao Xie sedang duduk dengan menyilangkan kaki, dan dia segera berdiri saat melihat Han Li. Rekan Tao Xie, terus jaga tempat ini dan beritahu saya jika ada yang datang, kata Han Li kepada Tao Xie sebelum membuat segel tangan. Cahaya gelap melintas dari tubuhnya, dan dia langsung berubah menjadi bayangan buram yang terbang keluar ruangan. Batasan di dalam ruangan secara otomatis membuka celah, dan bayangan buram terbang keluar darinya. Saat ini di luar benar-benar gelap, dan ada beberapa batu fluorid putih yang tertanam di jalan setapak di luar kapal benteng, tetapi cahaya putih yang memancar dari mereka sangat redup dan tidak mampu menerangi kegelapan di sekitarnya. Tidak ada seorang pun di jalan setapak selain pria berjubah abu-abu yang berdiri di haluan kapal, mengendalikan kapal benteng saat terbang ke depan. Ada lapisan pembatas hitam di sekitar kapal benteng, dan ada cahaya hitam berasap yang berkedip dari pembatas itu. Han Li melirik pria berjubah abu-abu itu sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah batasan hitam di luar, dan matanya berkilat saat dia segera terbang ke arahnya. Dalam sekejap bayangan buram yang telah dia ubah menjadi kontak dengan batasan hitam, bayangan itu tiba-tiba menyebar menjadi petak kabut gelap yang tidak jelas yang dengan cepat melewati batasan hitam tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Kabut gelap mengembun lagi dan berubah menjadi bayangan. Itu terbang ke bawah dengan cepat dan segera mendarat di tanah. Di bawah ada padang rumput yang luas, dan tempat ini masih di dalam June Grassland, jadi ada riak samar di tanah. Han Li membalikkan tangan untuk mengambil peta, dan pada saat yang sama, dia segera melepaskan indera spiritualnya sepenuhnya, di mana ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia terbang ke arah tertentu. Hampir 1 jam kemudian, sebuah rawa muncul di depan. Rawa itu dipenuhi dengan lumpur hitam yang menggelegak, dan hembusan angin dingin kadang-kadang naik dari tanah, melonjak di udara di atas rawa. Udara dipenuhi kabut putih keabu-abuan yang mengeluarkan bau belerang. Lumpur hitam, kabut putih keabu-abuan, dan bau ini, gumam Han Li saat dia terbang lebih dalam ke rawa. Rawa ini adalah rawa tak berujung di June Prairie, habitat bunga pahit. Dalam perjalanannya dari kota Yuhe ke kota Gigi Hitam, dia kebetulan melewati rawa tak berujung dan datang untuk memetik beberapa bunga umbi pahit. Begitu dia mulai memurnikan pil pemutus roh, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikannya, jadi Han Li belum mulai memurnikan pil sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meningkatkan kecepatannya lagi. Segera, dia terbang ke kedalaman rawa tak berujung. Aura mengerikan di tempat ini sangat padat, dan udara memancarkan aura yang sangat dingin. Han Li perlahan menyebarkan indera ilahi untuk menjelajahi sekelilingnya. Segera, matanya menyala dan dia terbang ke arah tertentu. Setelah beberapa napas, dia mendarat di depan sebuah gundukan kecil. Ada 3 tanaman tembus pandang yang tumbuh di dekat gundukan itu. Daunnya transparan dan tipis seperti kristal es, dan pembuluh darah di dalamnya tersebar dengan jelas. Mereka memancarkan cahaya berkilau. Mereka adalah bunga pahit. Sudut mulut Han Li meringkuk. Dia melambaikan tangannya dan cahaya hijau menyelimuti 3 bunga giok pahit. Dia akan menggalinya sampai ke akarnya. Tiba-tiba, bayangan hitam terbang keluar dari samping dan menggigit kaki kiri Han Li dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang! Cahaya hijau muncul di kaki Han Li dan berubah menjadi perisai lampu hijau dalam sekejap. Itu memblokir bayangan hitam dan memantulkannya kembali. Kemudian, terdengar suara siulan yang tajam, cahaya pedang hijau terbang keluar dari tangan Han Li lalu memotong bayangan hitam menjadi 2. Itu adalah ular hitam legam kecil dengan sarkoma hitam segitiga di kepalanya. Mulutnya dipenuhi gigi berduri, membuatnya terlihat sangat garang.
Itu tidak langsung mati bahkan setelah dipotong menjadi dua, dan masih berjuang dan berputar di tanah. Han Li tidak peduli dengan ular hitam itu. Dia melambaikan tangannya dan mencabut 3 bunga giok pahit lalu menyimpannya. Setelah menyimpan, dia tidak tinggal di sini dan terus terbang ke depan. Setelah terbang ke depan selama sekitar setengah jam, matanya berbinar. Dia mengubah arahnya lagi dan dengan cepat berhenti dalam depresi. Di dalam depresi, ada 2 batang bunga anggur pahit. Dia segera menggali 2 bunga giok pahit dan menyimpannya. Kemudian, dia melanjutkan pencarian. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah hari telah berlalu dan langit mulai cerah. Han Li terbang keluar dari kawah besar yang berukuran beberapa ribu kaki di dalam rawa. Dia mengenakan ekspresi lelah, tapi dia lebih bersemangat dari apapun. Setelah mencari hampir sepanjang malam, dia telah mengumpulkan hampir 100 bunga giok pahit. Panennya bisa dikatakan luar biasa. Dengan begitu banyak bunga giok pahit, dia tidak perlu khawatir tentang alkimia di masa depan. Jika dia membawanya kembali ke dunia keabadian sejati, bunga giok pahit ini akan menjadi kekayaan besar. Meskipun masih banyak bunga giok pahit di rawa, dia sudah terlambat hampir sepanjang malam. Dia tidak bisa melanjutkan pencarian. Han Li menarik napas dalam-dalam dan ekspresi lelah di wajahnya menghilang. Dia memejamkan mata dan merasakan lokasi kapal. Kemudian, sosoknya melesat ke arahnya seperti kilat. Dia belum terbang jauh ketika tiba-tiba ada ledakan di benak Han Li. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Perasaan mual muncul dari organ dalamnya dan langsung mengalir ke otaknya. Darah di tubuhnya langsung mengalir ke belakang dan langsung menuju jantungnya. Wajahnya berubah dan dia buru-buru menggunakan kultivasinya untuk menekannya. Pada saat yang sama, dia akan menjelajahi lingkungan sekitarnya. Namun, rasa mual itu tiba-tiba hilang dan aliran darah di tubuhnya kembali normal. Segala sesuatu yang baru saja dia alami sepertinya ilusi. Han Li tertegun, cahaya hijau menyala di tubuhnya dan dia berhenti terbang. Dia menggunakan indera ilahi untuk menjelajahi sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia merenung saat matanya berkedip. Dia berbalik dan terbang perlahan ke arah dari mana dia berasal. Setelah terbang kembali agak jauh, perasaan mual muncul lagi. Han Li mengerutkan kening dan memaksa dirinya untuk menanggungnya. Mata dan indera ilahinya menjelajahi tanah di depannya. Segera, matanya tertuju pada sebuah kolam. Kekuatan yang menyebabkan ki dan darahnya mengalir terbalik dan organ dalamnya terdistorsi berasal dari kolam ini. Han Li terbang mengelilingi kolam, dan ekspresi tercerahkan muncul di wajahnya. Kekuatan aneh yang dipancarkan dari kolam hanya mencakup radius 2 atau 300 kaki. Di luar kisaran ini, perasaan mual akan hilang. Dia melihat ke kolam yang tenang dan ragu-ragu. Kemudian, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia terbang ke kolam dan terjun ke bawah. Kolam itu tidak dalam. Dia dengan cepat mencapai bagian bawah. Dasar kolam adalah tanah yang relatif datar dengan tumpukan batu. Batu-batu ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Namun, semuanya berwarna hitam. Ada beberapa pola seperti es pada mereka. Sepertinya tidak biasa. Han Li melihat tumpukan batu hitam dan matanya sedikit berkedut. Pada saat ini, dia mencapai dasar kolam. Perasaan mual itu bahkan lebih kuat. Apalagi itu berasal dari tumpukan batu hitam. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya lalu melambai. Cahaya hijau seperti bulan sabit terbang keluar dari kakinya dan menyapu tumpukan batu hitam. Tumpukan batu itu tiba-tiba terdorong menjauh dan memperlihatkan situasi di bawah. Tatapan Han Li sedikit menyempit. Dia melihat ada pedang panjang hitam yang ditusuk ke tanah di bawah tumpukan batu. Pedang itu benar-benar hitam, sepertinya terbuat dari kayu bakar. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Ada ukiran rubah berkepala 2 di ujung pedang. Itu terlihat sangat ganas. Bilahnya sederhana dan lebar. Itu sedikit melengkung.
Pola merah tua memanjang dari gagang ke bilahnya. Tampaknya terhubung ke ujung bilahnya. Aura yang sangat besar dan memuakkan dipancarkan dari pedang kuno hitam itu. Itu beberapa kali lebih kuat daripada saat ditutupi oleh batu hitam. Wajah Han Li tiba-tiba memucat. Dia mundur selangkah dan langsung berteriak. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar dari tubuhnya dan melindungi tubuhnya. Baru kemudian kulitnya kembali normal. Dia melihat pedang kuno hitam itu dan sedikit mengernyit. Sejak dia datang ke dunia debu, semua yang ada di sini berwarna hitam, putih, dan abu-abu. Tidak ada pengecualian. Pola merah pada pedang kuno adalah pertama kalinya dia melihat warna berbeda di dunia debu. Dia melihat pedang kuno hitam dan menggerakkan pikirannya. Dia menyebarkan indera ilahi dan menyentuh pedang kuno hitam. Saat indera ilahinya menyentuh pedang itu ditelan oleh kekuatan dingin sebelum bisa menembus. Wajah Han Li tiba-tiba memucat. Dia merasakan sakit yang tajam di benaknya seolah-olah seseorang telah menggigit sepotong dagingnya. Tidak hanya itu, cahaya hitam pada bilahnya tiba-tiba menjadi cerah. Wajah manusia yang terdistorsi muncul dalam cahaya hitam dan mengeluarkan raungan gila. Kekuatan yang sangat jahat merembes keluar dari bilahnya dan mengikuti untaian indera spiritual, menyerang pikiran Han Li. Indera ilahi yang awalnya murni dalam pikirannya tiba-tiba menjadi gelap. Selain itu bergejolak dengan keras dan tidak teratur. Cahaya yang dipancarkan oleh jiwa ilahi dalam pikirannya tiba-tiba meredup. Cahaya hitam samar muncul di sekelilingnya dan menyerbu jiwanya. Perasaan yang sangat menjijikkan muncul dari hatinya. Organ dalamnya tampak terbalik, dan panca indera serta 6 inderanya menjadi kacau. Blur, Han Li muntah. Ekspresinya langsung berubah. Dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Kekuatan hukum waktu melonjak dan terhalang di depannya. Kekuatan hukum waktu sangat kuat. Itu segera memblokir invasi kekuatan jahat, indera ilahi dan jiwa ilahi dalam pikirannya dengan cepat kembali normal. Han Li terengah-engah dan mundur ke dasar kolam terjauh sebelum berhenti. Energi jahat mengeluarkan raungan keengganan yang tidak jelas sebelum perlahan kembali ke pedang kuno hitam. Hal menakutkan macam apa pedang hitam ini? Tidak hanya bisa menelan indera ilahi, itu juga bisa menyerang jiwa ilahi. Han Li memandangi pedang kuno hitam itu dengan rasa takut yang tersisa. Dia terkejut. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak dapat menahan kekuatan jahat tadi. Hei, kekuatan hukum waktu. Sebenarnya ada seseorang di dunia debu yang dapat memahami hukum ini. Pada saat ini, pedang kuno hitam itu tiba-tiba berdengung. Cahaya putih bersinar dari relief rubah berkepala 2 di bilahnya dan langsung menyebar ke seluruh bilahnya. Cahaya hitam yang dipancarkan oleh pedang itu dengan enggan berjuang beberapa kali. Namun, pada akhirnya, itu ditekan oleh cahaya putih dan menghilang ke dalam bilahnya. Bayangan putih melintas di relief rubah berkepala 2, dan sosok putih samar muncul. Sepertinya pria parubaya yang dengan penasaran mengukur Han Li. Orang ini mengenakan jubah putih. Dia memiliki alis tebal dan rambut acak-acakan, membuatnya terlihat agak ceroboh. Namun, wajahnya yang tampan masih bisa terlihat melalui celah rambutnya. Han Li menatap pria berjubah putih di depannya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Meskipun pria itu terlihat babak belur dan kelelahan, dia mengeluarkan perasaan yang familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Jadi begitu. Jadi kamu adalah seorang kultivator manusia dari dunia abadi. Junior, kamu cukup berani. Anda tidak tinggal di alam abadi sejati dan berani datang ke dunia debu. Pria berjubah putih memeriksa Han Li dan jejak pemahaman melintas di wajahnya. Hati Han Li tersentak mendengar ini, dan dia perlahan bertanya, siapa kamu? Penyamarannya sempurna, tetapi dia tidak menyangka pria ini akan mengetahuinya. Namun, meskipun pria berjubah putih itu keluar dari pedang kuno hitam,
dia sepertinya tidak memiliki niat jahat. Apalagi kekuatan jahat yang terkandung dalam pedang kuno hitam itu tidak lemah, jadi dia pikir dia bisa menghadapinya. Siapa saya? Itu pertanyaan yang bagus, Anda bisa memanggil saya Si King Hou. Pria berjubah putih melambaikan lengan bajunya yang panjang dan berkata dengan senyum tipis, memberi orang perasaan bulan yang cerah dan angin sejuk. Si King Hou, mungkinkah kamu adalah roh dari pedang kuno ini? Han Li bertanya lagi. Saat dia berbicara, dia mengingat buku-buku kuno yang telah dia baca dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada nama orang seperti itu di dalamnya, jadi dia tidak tahu apakah orang ini membicarakan nama aslinya. Roh, kurasa begitu. Mendengar ini, mata si King Hou berkilat dengan sedikit kebencian, tapi dia segera menyembunyikannya. Han Li melihat perubahan ekspresi si King Hou dan sedikit tersentuh, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Mulutnya bergerak dan hendak berbicara lagi. Kamu anak nakal, kamu telah menanyakan 2 pertanyaan berturut-turut kepadaku. Karena kamu berasal dari dunia abadi sejati, kamu harus mengerti bahwa tidak sopan untuk tidak membalas. Sekarang giliranku untuk bertanya, kan? Si King Hou mengangkat tangannya untuk menghentikan Han Li saat berkata, "Kamu benar, tolong bicara." Han Li sedikit kaget dan langsung mengangkat tangannya. "Pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan Anda. Siapa Anda? Mengapa kamu di sini?" Mata si King Hou tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan aura menakutkan seperti binatang purba tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya hitam di permukaan pedang kuno hitam itu tiba-tiba menjadi cerah. Di dalam cahaya hitam, sosok rubah iblis berkepala 2 yang besar bisa terlihat samar-samar. Itu menatap Han Li seolah ingin mencabik-cabik Han Li di saat berikutnya. "Saya Li Han. Datang ke dunia debu kali ini murni kecelakaan. Ketika saya menjelajahi tempat rahasia di dunia abadi, saya ditelan oleh pusaran air spasial dan datang ke dunia debu." Di hadapan aura menakutkan si King Hou, ekspresi Han Li tidak berubah sedikit pun. Mendengar ini, si King Hou mengerutkan kening, matanya berkedip seolah dia mencoba memutuskan apakah kata-kata Han Li dapat dipercaya atau tidak. Si King Hou menatap Han Li beberapa saat sebelum berbicara, "Aku tidak tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi menilai dari penampilanmu, kamu mungkin tidak dikirim oleh bajingan Yin Cheng Kuan itu. Jika memang begitu, kita bukan musuh." Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan aura menakutkan di tubuhnya surut seperti air pasang. Cahaya pedang yang menembus langit yang dilepaskan oleh pedang kuno hitam juga dengan cepat ditarik kembali. Yin Cheng Kuan, Han Li mengangkat alisnya karena dia tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun dia ingin bertanya tentang itu, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dikatakan saat ini. "Saya telah menjawab 2 pertanyaan Anda. Sekarang giliran saya untuk bertanya. Bolehkah saya tahu apa pedang kuno hitam ini?" Han Li menjentikkan lengan bajunya dan terus bertanya. "Kamu tidak tahu pedang ini? Itu benar. Anda benar-benar berani menyentuh pedang pembubaran darah ini dengan indera ilahi Anda. Sepertinya kamu memang bukan laki-laki Yin Cheng Kuan." Si King Hou terkejut sesaat sebelum dia mengangguk lalu berkata. Setelah mengatakan ini, dia merenung seolah sedang memikirkan sesuatu. "Kamu belum menjawab pertanyaanku." Han Li menjentikkan jarinya dan mengingatkannya. "Pedang ini disebut pedang darah rubah surgawi. Jiwa siapapun yang terbunuh oleh pedang ini akan dipenjara selamanya, dan mereka tidak akan pernah bisa lepas dari siklus reinkarnasi. Sejak zaman kuno, terlalu banyak jiwa yang terbunuh oleh pedang ini, sehingga niat membunuh dan kebencian yang terkandung di dalamnya secara alami telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Anda baru saja mengalaminya, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut." Si King Hou pulih dari kebingungannya dan menjelaskan. Pedang darah rubah surgawi tampaknya merupakan harta yang langka. Han Li bergumam. Dia memiliki lebih banyak pertanyaan di benaknya,
tetapi giliran si King Ho untuk mengajukan pertanyaan. Manusia muda, karena kamu bukan orang Yin Cheng Kuan dan kamu memiliki kekuatan hukum waktu, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Si King Ho tidak menanyakan pertanyaan apapun kepada Han Li dan mengubah topik pembicaraan. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Han Li menyipitkan matanya dan menjadi waspada. Jangan khawatir, maksudku tidak ada salahnya. Kesepakatan ini menguntungkan kita berdua. Si King Ho tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah cahaya putih terbang keluar dari telapak tangannya dan menghilang ke tanah di samping pedang darah rubah surgawi dalam sekejap. Tanah segera berdengung dan bergetar. Segera, dengan pedang darah rubah surgawi sebagai pusatnya, tanah dalam jarak 100 kaki dari pedang perlahan-lahan naik setinggi setengah kaki dan membentuk platform batu melingkar. Tanah di platform batu dengan cepat terguncang, memperlihatkan platform batu abu-abu. Permukaannya diukir dengan rune hitam pekat yang menutupi seluruh platform batu dan membentuk formasi yang rumit. Garis-garis cahaya hitam seperti tinta muncul dari formasi dan dengan cepat mengalir ke sekitarnya, memancarkan gelombang suara siulan melengking yang akan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang mendengarnya. Pedang darah rubah surgawi tersangkut di tengah formasi hitam. Itu diselimuti oleh lapisan formasi hitam seolah-olah di penjara. Ini adalah. Ketika Han Li melihat ini, dia menunjukkan ekspresi keheranan. Dia baru saja menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi dia tidak menemukan formasi seperti itu di bawah tanah. Formasi ini benar-benar berbeda dari formasi di dunia abadi. Itu adalah batasan unik untuk dunia debu. Han Li telah membaca beberapa buku tentang formasi di dunia debu, tetapi dia hanya tahu sedikit tentangnya. Dia sama sekali tidak bisa memahami formasi hitam di depannya. Meski dia tidak bisa memahaminya, dia bisa merasakan kedalaman formasi hitam. Di dalam formasi, ada lapisan batasan yang terjalin dan berubah tanpa henti. Itu seluas langit berbintang. Itu tidak kalah dengan batasan apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini adalah formasi penyegelan. Kamu berasal dari dunia abadi, jadi kamu mungkin tidak memahaminya. Pedang darah rubah surgawi disegel di sini oleh seseorang. Bahkan aku dipenjara di sini, tidak bisa pergi selamanya. Permintaan saya sangat sederhana. Tolong cabut pedang darah rubah surgawi dari segel di sini. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Selama Anda bisa membawa saya keluar dari sini, saya bisa mengendalikan pedang darah rubah surgawi dan membantu Anda selama 100.000 tahun. Si King Ho meletakkan lengannya dan menatap Han Li dengan sungguh-sungguh. Cabut pedang darah rubah surgawi. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Meskipun aku memiliki beberapa kemampuan ilahi, Mahakala Agung ini terlalu kuat. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mematahkannya. Mata Han Li berbinar saat mendengar ini, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kamu sendiri tidak akan bisa melakukannya. Aku telah berada di pedang darah rubah surgawi selama jutaan tahun. Melalui pedang ini, aku terus meresap ke dalam segel ilahi Dao surgawi mahakala ini, dan aku sudah cukup menyempurnakannya. Sedikit saja. Saya dapat membantu Anda mengurangi kekuatan segel hingga lebih dari setengahnya. Jika itu masalahnya, aku bisa mempertimbangkannya. Namun, jika ingin mencabut pedang, pasti ada kendala lain, bukan? Kalau tidak, Anda akan melarikan diri sejak lama. Han Li menyentuh dagunya lalu berkata, tentu saja, meskipun saya dapat mengurangi kekuatan pembatasan hingga setengahnya, untuk mengeluarkan pedang darah rubah surgawi, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan ranah Dewa Tai. Apalagi jika saya menggunakan semua kekuatan saya untuk menekan formasi, saya tidak akan bisa menjaga pedang darah rubah surgawi. Begitu Anda menyentuh pedang, Anda akan diserang oleh kebencian yang tak ada habisnya di pedang. Hanya 3 hukum tertinggi yang bisa menahannya. Manusia muda, Anda punya hukum waktu. Kalau tidak,
Aku tidak mau bekerja sama denganmu. Si King Hou mengangguk dan berkata. Ketika Han Li mendengar ini, senyum di wajahnya menghilang. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Anak muda, apa pendapatmu tentang saran ini? Si King Hou menunggu sebentar. Melihat Han Li masih tidak punya niat untuk berbicara, lalu bertanya. Menurut apa yang kamu katakan, ini memang situasi yang saling menguntungkan. Namun, maaf, kamu harus mencari orang lain untuk membantumu. Han Li mengangkat kepalanya lalu menggelengkan kepalanya. Ketika si King Hou mendengar ini, alisnya langsung menyatu dan ekspresinya menjadi gelap. Han Li menutup mata terhadap hal ini dan hendak berbalik dan pergi. Tunggu, apakah kamu tahu apa arti pedang darah rubah surgawi? Dengan pedang ini di tangan, kekuatanmu akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Saya dapat melihat bahwa Anda hanya berada di puncak alam Dewa Emas. Namun, dengan bantuan saya, Anda dapat dengan mudah menerobos ranah Dewa Tai. Meski begitu, Anda masih ingin menyerah. Si King Hou berkata perlahan. Meskipun pedang darah rubah surgawi sangat kuat, itu dikendalikan olehmu. Itu bukan harta tanpa tuan. Selain itu, bagaimana aku tahu bahwa semua yang kamu katakan itu benar? Ini adalah pertama kalinya aku di dunia debu, akan lebih baik aku berhati-hati. Kata Han Li tanpa sedikit pun godaan. Jadi kamu curiga padaku. Namun, ini juga sifat manusia. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku? Ekspresi si King Hou menjadi rileks dan berkata dengan tenang. Jika kamu ingin aku percaya pada ketulusanmu, kamu harus berjanji padaku dua hal terlebih dahulu. Han Li merenung sejenak dan berkata, jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu, kata si King Hou dengan wajah lurus. Pertama, aku ingin tahu identitasmu. Kamu bukan roh pedang dari pedang darah rubah surgawi, kan? Juga, siapa Yin Cheng yang baru saja kamu sebutkan dan dendam di antara kalian berdua? Han Li menatap wajah si King Hou lalu berkata perlahan. Mengapa kamu ingin mengetahui hal-hal ini? Ekspresi tenang si King Hou berubah saat dia mengerutkan kening. Jangan bertele-tele. Aku bisa membawamu pergi dari tempat ini, tapi aku tidak ingin mendapat masalah. Jika kamu tidak memberitahuku hal-hal ini dengan jelas, aku tidak akan menyetujui proposalmu. Kata Han Li dengan tenang. Mendengar ini, ekspresi rumit muncul di wajah si King Hou. Setelah hening sejenak, dia perlahan berkata, baiklah, karena kamu bersikeras bertanya, aku akan memberitahumu. Namun, mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Aku mendengarkan. Han Li tersenyum.